Ini pertama kali ini saya bertemu dengan saudara-saudara ex awak kabin Garuda. Hebat sekali, satu penghargaan yang luar biasa. Kita boleh bersekutu bersama-sama dengan jarak yang jauh, tapi teknologi aplikasi Zoom ini mempersatukan kita. Baik, saudara mengikuti lewat Facebook saya, Instagram saya, mari kita belajar. Oke, begini saudara. Kalau kita mendengar kata otoritas, ya, otoritas, muncul apa di benak kita? Otoritas. Ya, setiap kali kita mendengar kata otoritas, maka harus muncul di benak kita tunduk. Jadi tiap kali kita mendengar kata otoritas, authority, maka kita harus muncul satu kata, tunduk, submit, obey. Apalagi saudara yang bekerja di dalam penerbangan pesawat. Ya, di antara semua transportasi, alat transportasi, maka pesawat terbang, pesawat udara itu satu-satunya alat transportasi yang paling berisiko bahayanya. Nah, disinilah otoritas itu perlu kita perhatikan. Saudara, seringkali kita sebagai anak-anak Bapa di surga, ya, kita pernah mengalami begini. Kita komplain kepada Tuhan, kita rasanya ada yang gak terima kepada Tuhan. Terus kita tanpa sadar kita mengungkit. Bukankah aku sudah doa pagi Tuhan? Bukankah aku sudah baca Alkitab Tuhan? Bukankah aku sudah melayani Tuhan? Bahkan tidak sedikit berkata begini, bukankah saya sudah memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan? Kenapa hidupnya harus begini? Kenapa doa saya tidak didengar? Kenapa keluarga saya? Kenapa anak saya? Mengapa? Saudara, hari ini kita akan belajar tentang otoritas ini. Betapa kita harus taat, ya, kepada semua peraturan yang sudah tertulis. Nah, ini yang kita harus kenali dalam kehidupan kita. Maka itu, saudara-saudara, sebagai orang-orang yang dipercaya bisa bekerja di perusahaan, di penerbangan, maka aturan-aturan itu harus dipegang dengan kuat. Karena penerbangan gak bisa dianggap ringan seperti transportasi yang lain. Bukan berarti yang lain lebih rendah, tidak. Karena harus tunduk kepada peraturan itu. Nah, seperti ini dalam hidup kita, yaitu otoritas tertinggi dalam hidup kita adalah firman Tuhan. Saya ulangi lagi, otoritas tertinggi di hidup kita adalah firman Tuhan. Ini harus kita pegang dalam hidup kita. Ya, puji Tuhan kita punya firman yang tertulis. Ini sebuah anugerah Tuhan yang luar biasa. Sebab tanpa firman yang tertulis ini, maka kita tidak akan mengenal rencana Tuhan. Kita gak bisa mengenal siapa Tuhan. Nah, firman itu. Mari kita baca ayat yang pertama. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang kelima. Yohanes pasal yang kedua, ayat yang kelima. Oke, nah. Maka itu di kokpit pesawat, di dalam pesawat selalu ada buku manual. Sudah sepengalaman apapun seorang pilot, sudah pengalaman seberapa lama pun seorang awak kabin, maka buku itu tidak boleh dilupakan. Nggak cukup hanya dihafal. Maka itu penting sekali memegang buku yang satu ini sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Nah, sudah lihat Yohanes pasal 2 ayat yang kelima. Begini kata Tuhan,
Ya, yang disampaikan oleh Maria ibu Yesus. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, ya, apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saya ulangi lagi, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara, ini firman simple. Hanya kata ibu Yesus kepada pelayan-pelayan di pesta pernikahan. Tapi di dalamnya justru ini ada mujizat. Nah, dengan ayat ini saya selalu mengatakan, ya, saudara-saudara boleh cerita kepada semua teman, pada semua teman. Kalau sampai di rumah tangga kita, di keluarga kita ada masalah, entah itu masalah kecil, entah itu masalah besar, ya, maka pasti ada di antara kita dalam anggota keluarga ini yang tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan. Sederhana sekali. Ya, saya ulangi lagi, ini sebuah emphasis, penekanan yang sangat penting. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, mereka di tengah-tengah kesulitan besar, yaitu pesta belum selesai, anggur habis. Itu sama dengan kita orang Indonesia, pesta belum selesai, makanan habis, malu. Nah, ketika mereka sedang dalam masalah itu, ternyata ada satu prinsip yang sederhana. Apa yang Yesus katakan, kerjakan itu, lakukan itu. Nah, kalau mulai hari ini saudara dan saya mau mengambil ayat ini, firman ini sebagai pegangan dalam hidup kita, apa saja yang tidak baik, masalah apa saja yang terjadi di hidup kita, maka saudara dan saya nggak usah cari siapa yang salah. Ini gara-gara siapa? Siapa penyebabnya? Tidak. Langsung masing-masing kita duduk di hadapan Tuhan, buka buku yang satu ini, minta Roh Kudus memimpin. Apa yang aku belum lakukan yang Tuhan Yesus katakan? Ya, ini anak-anak saya pada gabung, ya pasti ditanya oleh host. Ya, saya biasa kalau saya diundang untuk melayani sharing firman lewat Zoom, saya beritahu anak-anak saya itu dan mereka ikut belajar. Terima kasih. Saya nggak memberitahu host. Ya, terima kasih anak-anak saya boleh ikut. Nah, saudara, ini simple sekali. Oke ya, maaf, sama seperti saudara, para kru Garuda Indonesia. Begitu ada apa-apa, saudara nggak boleh saling nyalakan dulu. Cari bukunya mana? Apa istilahnya ya? Logbooknya mana? Apa yang tadi kita nggak lakukan? Saudara, ini prinsip yang penting dalam hidup kita. Firman. Luar biasa kalau kita mau menuruti firman itu. Ya. Mazmur 107. Mazmur 107. Ya, ayat yang ke-20. Mazmur 107 ayat yang ke-20. Ini obat. Firman itu obat. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Wow, luar biasa. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Firman itu obat. Firman itu menyembuhkan. Kalau memang belum waktu Tuhan tiba untuk kita masing-masing,
Firman itu obat yang luar biasa. Saudara, inilah otoritas tertinggi dalam hidup kita masing-masing. Oke, otoritas tertinggi. Sudah? Nah, lihat Yohanes pasal 1. Ya, Yohanes pasal 1. Nanti kita akan simpulkan dari semua ini. Ayat 1. Yohanes 1 ayat yang pertama. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan otoritas tertinggi dalam hidup kami manusia ini. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Saudara perhatikan. Pada mulanya adalah firman. Jadi memulai apa saja dalam hidup maka harus dimulai dengan firman. Pada mulanya adalah firman. Luar biasa Tuhan kita. Lalu ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu, all things. Jadi enggak ada yang tidak termasuk dalam segala sesuatu. Ayat 3. Dijadikan oleh Dia. Dianya siapa? Firman. Dan siapa firman itu? Tuhan Yesus Kristus. Saya baca lagi ayat 3, saudara. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia, tanpa firman itu, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, ini sungguh-sungguh luar biasa. Jadi firman, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tanpa firman tidak ada sesuatu yang jadi. Nah, inilah the highest authority in the universe. Otoritas tertinggi di seluruh alam semesta adalah firman. The word. Maka itu mari kita melihat kebenaran ini. Oke. Sekarang kita lihat contoh. Ya. Bagaimana firman ini bekerja? Masih ingat kisah Lukas 7 ya, ayat 1 sampai 10. Ya, saudara-saudara yang lupa atau belum tahu kisah ini, coba saudara buka Alkitab saudara. Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Itu adalah contoh yang sangat jelas dan sangat indah. Bagaimana firman itu sebagai the highest authority akan bekerja di dalam hidup kita. Nah, dalam Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10 ada kisah seorang perwira. Kalau sekarang itu panglima daerah militer, ya, Pangdam istilah kita. Kalau sekarang ini, ya, di Kapernaum itu jajahan Romawi, ya, jajahan Romawi. Nah, ada seorang perwira. Kita tahu kisah itu, yang belum coba silakan baca sendiri. Punya hamba, punya budak yang sangat dihargai. Budak ini sakit keras hampir mati. Nah, ya Lukas 7 ayat 1 sampai 10, perwira ini orang Roma, penjajah, punya budak yang sangat dihargai dan sakit keras hampir mati. Lalu ayat 3 Lukas 7 itu ditulis begini. Ketika ia mendengar tentang Yesus. Nah, mendengar ini saudara penting. Kalau kita mendengar, pasti mendengar suara. Betul tidak? Suara kita dengar. Nah, suara itu kan firman.
Suara itu kan kata-kata, betul tidak? Nah, kata-kata Tuhan itu. Nah, perwira ini mendengar tentang Yesus. Nah, semua nanti saudara baca supaya tahu. Akhirnya dia suruh ya tua-tua Yahudi untuk memanggil Tuhan Yesus. Berangkatlah Tuhan Yesus ke rumah perwira itu. Nah, ini kisahnya. Betapa dia menghormati otoritas itu. Ketika Tuhan Yesus sudah hampir sampai ke rumah perwira ini, dia menyuruh sahabat-sahabatnya sesama perwira Romawi dengan pesan, jangan datang ke rumahku, aku tidak layak untuk menerima Tuan, Master. Nah, saudara, ini yang luar biasa. Bagaimana perwira ini sudah menempatkan Yesus itu sebagai Tuhan. Ya, perhatikan bagaimana perwira ini sudah menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Padahal posisi Tuhan Yesus sebagai Tuhan, ya perhatikan, posisi Tuhan Yesus sebagai Tuhan itu akan terjadi nanti setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara perhatikan, posisi Yesus sebagai Tuhan itu akan terjadi nanti waktu dia naik ke surga. Nah, bayangkan, dari peristiwa Lukas 7 sampai ke kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu kan masih perlu waktu yang lama. Betul tidak? Orang Yahudi aja belum mengakui dia sebagai Tuhan. Tapi perwira ini memanggil Tuhan. Saudara bisa lihat ayat yang ke-6 ya di Lukas 7 itu. Tuhan, aku enggak layak untuk menerima Tuhan datang ke rumahku. Tuhan. Wah, ini luar biasa saudara. Nah, bagaimana perwira ini menghormati otoritas itu? Baca kalimat perkataannya ini di ayat 6, saya akan baca. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, nah ini yang luar biasa. Janganlah bersusah-susah sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Saudara, enggak main-main ini. Lalu ayat 7. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Saudara, garis bawahi ayat 7 kalimat terakhir. Tetapi katakan saja sepatah kata. Katakan saja sepatah kata. Maka hambaku ini akan sembuh. Sekarang kita rangkum dari semuanya itu. Ternyata otoritas tertinggi lagi sekali kepada firman. Cukup katakan sepatah kata saja, maka budakku itu akan sembuh. Saudara, ini sungguh luar biasa. Nah, maka itu mari kita tanya. Seberapa tinggi, seberapa hormatnya kita terhadap firman Tuhan ini sebagai otoritas. Dan tidak boleh ada yang lain dalam hidup kita. Ya, saya ulangi, tidak boleh ada yang lain dalam hidup kita selain firman Tuhan ini. Ya. Jadi otoritas tertinggi dalam hidup kita adalah firman ini. Maka itu perwira itu berkata, cukup katakan satu patah kata saja. Nah, ini yang luar biasa saudara. Maka itu mari kita tanya pada diri kita sendiri. Simple, maaf. Sering gak ada di antara kita sebagai manusia hidup itu karena kata orang? Saya percaya kita pernah ngalami itu juga. Tapi ada yang parah.
betul-betul hidupnya itu selalu diganggu dengan orang ngomong apa ya, nanti orang bicara apa ya. Aduh, luar biasa, ngeri sekali kalau sampai hidup kita dikuasai oleh kata orang. Maka itu hari ini kita mengambil keputusan, kita mengambil kesimpulan bahwa harus otoritas tertinggi dalam hidup kita adalah firman ini. Saudara, maaf, izinkan saya memberikan contoh ya, bagi saudara yang belum tahu supaya tahu hari ini. Ya, sampai hari ini saudara, sampai hari ini provinsi-provinsi termiskin di Indonesia, ya ini contoh. Sampai hari ini provinsi-provinsi termiskin di Indonesia sebagian besar itu provinsi-provinsi yang mayoritas Kristen. Aneh bukan? Mengapa di Indonesia ini faktanya provinsi termiskin itu yang mayoritas Kristen? Nah, kebalikannya. Padahal di daerah-daerah Kristen itu daerah yang sangat kaya secara nature resource-nya. Kenapa miskin? Gedung-gedung gereja megah-megah di daerah-daerah Kristen itu. Ibadah-ibadah enggak habis-habisnya. Tapi mengapa itu terjadi? Maaf, saya ingin katakan ini secara langsung. Sebab sebagian besar daerah-daerah Kristen itu masih mengangkat hukum adat nenek moyang jauh lebih tinggi daripada Alkitab. Coba renungkan kalimat ini. Maka itu saya katakan di daerah-daerah Kristen itu ada cukup banyak adat yang memiskinkan orang Kristen. Contoh, orang meninggal, keluarga yang meninggal di beberapa daerah Kristen, itu anak cucu harus hutang untuk pemakaman orang tua yang meninggal. Maafkan saya. Belum lagi adat mas kawin. Di daerah-daerah Kristen itu mahalnya luar biasa. Maaf. Nah, itulah contoh ketika firman dikalahkan oleh otoritas yang lain. Coba renungkan ini. Tapi susah diberitahu. Mereka sampai hari ini masih lebih menjunjung tinggi hukum adat daripada firman Tuhan itu. Nah, inilah contoh dalam hidup kita. Maka itu penting sekali mulai hari ini kita melihat fakta ini. Baik ya, sekarang kita masuk dalam hidup kita sehari-hari. Ya, dalam hidup sehari-hari. Pernikahan. Saudara, buku satu-satunya di dunia yang bicara paling banyak tentang keluarga, tentang pernikahan, itu adalah kitab suci kita. Saudara boleh baca buku apa saja. Bersyukur kepada Tuhan, Alkitab ini buku tentang keluarga, harmonis keluarga yang bahagia. Ini bukunya. Bahkan sebagai hamba Tuhan saya melihat hampir 70% topik yang Tuhan bahas di kitab suci kita adalah pernikahan dan keluarga. Coba bayangkan itu 70%. Mengapa keluarga ini penting? Nah, sekarang kita lihat. Lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan sebelum ada lembaga negara, lembaga pemerintahan, lembaga keuangan, lembaga-lembaga kesehatan, pendidikan, pokoknya sebelum ada institusi apapun juga yang manusia buat. Saudara harus perhatikan ini. Lembaga pertama yang Papa di surga buat adalah lembaga pernikahan.
Tolong catat ini luar biasa. Kejadian 1 dan kejadian 2 itu bicara pernikahan. Lalu kejadian 3 soal kehancuran keluarga itu. Nah, ini yang dibentuk lembaga pertama yang diberi otoritas oleh Tuhan. Maka itu kita melihat fakta satu-satunya lembaga, ya, tolong perhatikan ini, satu-satunya lembaga yang begitu dibenci oleh setan adalah lembaga pernikahan. Maka itu mengapa setan begitu benci kepada keluarga harmonis? Betul atau tidak kalimat saya ini? Mengapa setan begitu benci dan keluarga harmonis? Karena setan tahu kalau suami istri harmonis, anak-anak pasti bahagia. Kalau anak-anak bahagia, anak-anak itu membentuk komunitas, society, masyarakat. Pasti masyarakat itu, dengarkan, pasti masyarakat aman kalau anak-anak yang membentuk masyarakat dari keluarga yang harmonis. Pasti anak-anaknya bahagia. Saudara tolong perhatikan. Yang belum tahu silakan catat. Maleakhi 2:16, nggak usah dibaca, catat. Satu-satunya buku di dunia, saya ulangi, satu-satunya buku di dunia yang ada statement, ada tulisan, ada kata-kata, sebab aku Tuhan membenci perceraian. Wih, ini luar biasa. Maaf. Mengapa hanya Alkitab, satu-satunya buku di dunia yang menulis dan ada kata-kata aku benci perceraian? Saudara, karena setan ingin menghancurkan pemegang otoritas di dalam dunia ini. Nah, jadi begini. Kalau ada keluarga bermasalah, ayo kita duduk sama-sama, buka buku ini. Lagi sekali seperti saudara sebagai awak kabin dari Garuda Indonesia, ex awak kabin. Saudara nggak boleh melupakan logbook, ya, baik itu stewardess, baik itu pilot co-pilot, harus ada. Nah, itu otoritas, itu peraturan yang harus, nggak cukup dihafalkan, tidak boleh dihafalkan, harus dibawa. Ini hukum, ini peraturan yang luar biasa. Maka itu saya tadi mulai dengan Yohanes 2 ayat 5, bahwa kalau hidup ini menuruti semua yang Tuhan Yesus katakan, hidup ini akan beres, akan indah. Ya, ini tentang pernikahan, tentang hidup sehat. Tadi kesaksian Ibu Linda luar biasa. Saudara, kalau saudara melihat Kejadian pasal 1, ya, sebelum ada manusia, Papa itu sudah memberitahu kita pola hidup sehat. Ya, coba saya bacakan ayat ini, Kejadian pasal 1. Ini firman, ini peraturan. Nah, kalau saudara Alkitabnya ada yang bawa bahasa Inggris, saudara coba buka ya. Kejadian 1. Saya baca mulai ayat yang ke-11. Ya, Kejadian 1 ayat 11. Ini luar biasa. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Sayang terjemahan bahasa Indonesia ini kurang tepat. Tapi dalam bahasa Inggris, herbs. Tahu kata herbs? Herbal. Coba saudara bayangkan. Untuk apa Papa berfirman seperti ini? Ya, herbs.
Ya ini. And God said, let the earth bring forth grass, ya, the herbs, ya, the herbs, ya. Ada herba. Terima kasih Ibu Nelwan yang langsung mengeluarkan ini King James. Ada nggak terjemahan yang lain? Oke, nggak apa-apa. Herbs nomor 1, oke. Dan tumbuh-tumbuhan yang berbiji, biji-bijian, ini fiber, grain, ya, ini biji-bijian, fiber. Keren gak Papa kita di surga? Lalu yang ketiga, segala jenis pohon buah-buahan. Ini pola hidup sehat. Ada herbs, ada green, ada fruit. Ini Papa kita. Dan perhatikan, waktu Papa berfirman ini manusia belum ada. Tapi Papa sudah siapkan. Ini makanan kita. Ya, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, herbs, ya. Ayat 12-nya, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, grain, ya. Terus, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Ya, terjemahan apa ini, ya. Oke, ini luar biasa, firman. Ini otoritas tertinggi yang kita harus tahu. Masih pasal 1 ayat 29 dan 30. Kejadian pasal 1. Berfirmanlah Tuhan, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi sejak awal Tuhan sudah memberikan kita pola hidup sehat. Keren gak ini saudara? Nah, begitu pula Musa adalah orang pertama di dunia. Ya, tolong perhatikan, Musa adalah orang pertama di dunia yang menuliskan makanan apa saja yang boleh kita makan dan makanan apa saja yang kita nggak boleh makan. Jadi Musa ini orang pertama. Maka itu buku ini, Alkitab ini, catat, buku pernikahan, buku keluarga yang paling hebat, buku kesehatan yang sempurna, ya, buku umur panjang, macam-macam teknologi, kimia, apa saja itu ada di Alkitab ini. Buku hukum. Sebelum Musa menerima hukum, perintah 10 hukum itu di Gunung Sinai, maka di dunia ini gak ada hukum. Maka itu sampai hari ini di semua fakultas hukum di dunia selalu nama Musa yang disebut. Sebab Musa ini orang pertama yang menulis tentang law. Maka itu Musa di agama apa saja, di negara mana saja disebut the lawgiver. Orang pertama yang memberikan peraturan dan hukum di dunia ini itu Musa. Saudara, izinkan saya ngomong yang hal kecil-kecil dulu ya. Oke. Dalam ilmu pengetahuan, sains selalu based on literature, literasi. Ya, jadi tulisan. Nah, ini hal kecil ya, sepele. Tapi ini luar biasa. Maaf. Apa yang terjadi dengan kehidupan manusia di dunia kalau tidak ada sistem sanitasi? Tahu sistem sanitasi? Apa yang terjadi dengan manusia kalau di dunia ini nggak ada sistem sanitasi? Wah, nggak bisa bayangkan. Bagaimana hidup ini bukan cuma jorok dan kotor, tapi penyakit ada di mana-mana. Saudara, terima kasih Tuhan. Literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia
yang pertama kali menulis ya, sanitasi itu penting. Nah, literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia dan sampai hari ini belum ada yang lebih tua dari yang pernah ditemukan oleh manusia. Apa itu? Kitab Musa. Ini the oldest literature about sanitation. Jadi Musa yang menemukan pertama kali. Mari kita buka Ulangan 23 ya, Deuteronomy. Ulangan 23 ayat 12 dan 13. Just a little things. Tapi ini penting. Maka itu Tuhan mengatur luar biasa. Ya, Ulangan 23 ayat 12 13. Pokoknya begini ya saudara, mulai hari ini. Apa saja yang terjadi dalam hidup kita, ayo kita cari jawabannya ada di Alkitab. Baik, saya akan baca yang sudah ditayangkan oleh host. Di luar perkemahan itu, kan orang Israel berkemah. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk kada hajat. Nah, ini untuk memperhalus dan sopan. Ini kada hajat itu bahasa Melayu. Ya, mungkin Ibu Nelwan tinggal di Malaysia bisa tahu. Kada hajat itu maaf, BAB saudara. Jadi Tuhan ngatur. Ingat loh, yang dibawa keluar oleh Musa dari Mesir ke Kanaan itu kurang lebih 4 juta jiwa. Loh kok bisa tahu? Kalau saudara nanti ada waktu baca Bilangan Numbers pasal 1 disebutkan anak laki-laki yang umur 20 tahun itu jumlahnya 600.000 sekian. Belum anak perempuan, belum yang lebih tua, belum kakek nenek, belum adik-adik perempuan, anak-anak kecil. Bayangkan. Nah, kalau Tuhan gak ngatur, kan mereka berjalan terus. Bagaimana kalau Tuhan gak ngatur sanitasi ini? Wih, ngeri sekali ya. Ini hukum Taurat, ini firman, ini otoritas tertinggi, firman saudara. Ya, saya ulang ayat 12. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk BAB. Saya langsung ganti ayat 13. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok BAB, haruslah engkau menggali lubang dengan itu sekop kecil tadi dan menimbuni kotoranmu. Pertama saya baca ini saya tertawa geli. Bayangkan kalau dia bukan Tuhan yang sempurna, nggak mungkin ini sampai jadi hukum. Ada di logbook istilahnya ya, di buku ini. Saudara, ini luar biasa. Jelas ya? Oh, banyak lagi yang lain karena waktu. Ya, tapi di Alkitab ini saudara sangat luar biasa. Oh, terima kasih Bapak, engkau membuatnya jadi hebat sekali. Oke ya. Nah, sekarang Yosua 1 ayat 8. Ya, Yosua 1 ayat 8. Begini kata Tuhan, saya akan baca nanti 2 ayat. Pertama di Yosua 1 ayat 8 untuk membuktikan firman otoritas ini. Ya, Yosua 1 ayat yang ke-8. Begini kata Tuhan. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa, oh ya dari situ, janganlah engkau lupa memperkatakan, mengucapkan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu, meditate ya, siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Nah, saya ingin mengeluarkan kalimat ini supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Maafkan saya,
Ya, karena ini saya ngelihat, ya, saya sering terbang, ya, saya sering terbang. Nah, apalagi dengan Garuda, saya membernya GFF, oke. Nah, saya perhatikan ada buku kecil yang dibawa oleh semua awak kabin, harus itu. Nah, selalu memperhatikan yang tertulis di dalamnya, ya, nggak boleh dilupakan. Nah, apa yang terjadi kalau saudara dan saya sudah memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam sesuai dengan yang tertulis di dalamnya? Lihat hasilnya ada 3, saudara. Sebab dengan demikian, 1, perjalananmu akan berhasil. 2, dan engkau akan beruntung. Ini dijamin. Hidup perjalanan berhasil dan akan beruntung hanya karena memperkatakan firman dan merenungkan siang dan malam. Saya minta maaf untuk bicara ini hanya contoh, jangan tersinggung. Maaf, ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa, tapi pokoknya dengarkan maaf saya. Saya mau pakai kata firman. Mana lebih gampang dihafalkan? Maaf. Firman Tuhan atau firman mama mertua? Maaf. Mana lebih gampang dihafal? Mengerti maksud saya? Maaf. Saudara, kenapa firman mama mertua lebih gampang dihafal? Karena firman mama mertua kita perkatakan berulang-ulang dan kita renungkan siang dan malam. Maka itu kalau saya sebagai pendeta tanya begini kepada jemaat, saudara-saudara, apa sih khotbah saya 2 minggu yang lalu? Jawabannya rata-rata lupa. Tapi firman mama mertua 20 tahun yang lalu itu masih ingat sampai hari ini. Maaf. Betul nggak saudara? Karena kita memperkatakan perkataan itu dan kita merenungkan siang dan malam. Nah, inilah otoritas tertinggi firman. Mazmur 1. Ya, Mazmur pasal 1. Mari kita lihat ini. Mazmur pasal yang pertama. Sungguh Tuhan kita dahsyat, ajaib. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Ya. Ayat 1 dan 2. Sampai 3. Mazmur 1, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat, kata-kata orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, kata-kata lagi. Ini yang berbahagia. Maka itu anak-anak kita, cucu-cucu kita harus kita peringatkan. Mereka itu duduk di mana dengan siapa, berdiri di mana dengan siapa, berjalan di mana dengan siapa. Itu yang akan menentukan masa depan mereka jadi apa. Tadi saya lihat Pak Ragbo bersama Ibu, punya junior yang hebat, duduk di bagian belakang main gitar lagi. Wah, Om bangga ya dengan kamu, luar biasa. Nah, tolong beritahu anak-anak kita, ayat ini penting. Hidup masa depan kita ditentukan sejak muda. Anak-anak itu saudara duduk di mana dengan siapa, berdiri di mana dengan siapa, dan berjalan di mana dengan siapa. Itu menentukan. Hebatnya firman Tuhan ini sederhana sekali. Duduk dengan orang salah, berdiri dengan orang yang salah, berjalan dengan orang yang salah, hidup pasti akan salah. Lalu ayat 2 Mazmur 1 ini, ya, yang tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Yahweh. Ini kesukaannya, otoritas tertinggi, firman Tuhan itu kesukaannya. Dan yang merenungkan, meditate,
Taurat itu siang dan malam. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata merenung itu artinya memama biak. Luar biasa, memama biak. Jadi diulang-ulang firman yang sama setelah kita dengar diulang-ulang. Maka itu sebagai hamba Tuhan saya melarang jemaat untuk membaca Alkitab ganti-ganti atau berurutan. Jangan. Satu bagian yang hari ini saudara dengar khotbah dan itu menyentuh hati saudara, ulangi tiap hari sampai merasa cukup. Nah, itu namanya merenungkan Taurat itu, memperkatakannya. Apa hasilnya orang seperti ini? Ayat 3 Mazmur 1. Iya, terima kasih Tuhan. Iya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja jaminan sama dengan Yosua 1 ayat 8. Maka perjalananmu akan berhasil dan hidupmu akan beruntung. Ternyata sama di Mazmur 1 ayat 3 ini. Ya, saya ulangi, orang yang duduknya, berdirinya, jalannya di tempat yang benar, lalu kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, otoritas tertinggi, dan suka merenungkannya siang dan malam, memama biak, maka orang itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Puji Tuhan, tadi kesaksian Ibu Linda tetap segar. Puji Tuhan. Nah, ini enggak layu daunnya, tetap berbuah. Perhatikan kalimat terakhir, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Keren gak ini saudara? Wih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka itu saya berkata lagi sekali, berbahagialah setiap kita yang menghormati firman ini sebagai otoritas tertinggi di hidup kita, dan yang lainnya harus di bawah. Ini firman. Maka itu tadi Yohanes 1 ayat 3 jelas. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tidak ada yang tidak jadi tanpa firman. Semuanya harus karena firman. Wih, itu luar biasa. Maka itu saudara, hidup sehat karena firman, hidup bahagia karena firman, hidup berhasil karena firman. Semuanya karena firman. Melakukan hukum ini, mentaati peraturan-peraturannya. Ini pertama kali saya melayani Zoom webinar ini, dan ada lagu kebangsaan tadi. Wah, luar biasa, keren. Saudara, berapa hari yang lalu Indonesia mensyukuri 75 tahun. Oke? Amerika sudah 200 sekian puluh tahun. Negara-negara Eropa sudah lebih tua daripada Amerika, ratusan, bahkan 1000 tahun. Pernah nggak kita menyadari kenapa negara-negara itu bisa eksis tetap sebagai negara sampai hari ini, termasuk Indonesia? Jawabannya simpel. Bukan karena pemerintahnya, tidak. Masing-masing negara itu tetap eksis dan berdaulat karena konstitusinya, karena undang-undangnya. Betul tidak, saudara? Nah, undang-undang itu kan buatan manusia, tulisan, ya, berupa tulisan. Nah, maka itu pertama kali 17 Agustus kemarin naskah asli proklamasi dibawa ke Istana Negara untuk ikut upacara kemerdekaan. Nah, dalam berita itu yang pertama, setelah 75 tahun Indonesia merdeka, naskah asli tulisan tangan presiden pertama kita, proklamator kita, dibawa ke Istana Negara. Wah, itu luar biasa.
Nah saudara, konstitusi undang-undang kan kita nggak pernah ngelihat aslinya sampai hari ini. Tapi di dalam tulisan undang-undang konstitusi itu ada otoritas, ada kuasa. Hebat nggak? Nah sekarang kita lihat. Ini bagian terakhir. 2 Timotius 3 ayat 16. Ini cara kita melihat firman Tuhan. Ya, kalau negara-negara di dunia bisa eksis setelah sekian banyak tahun, itu karena konstitusi, karena undang-undang yang dipegang, yang dilakukan oleh pemerintah. Maka sekarang kita lihat 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan. Terima kasih, kita punya Alkitab ini. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan memang bermanfaat, ya saya baca, untuk 1 mengajar, 2 untuk menyatakan kesalahan, 3 untuk memperbaiki kelakuan, dan 4 untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, sederhana bukan kalimat ini? Segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan. Wah, ini luar biasa. Memang berguna, bermanfaat untuk manusia. 1 untuk mengajar, 2 untuk menyatakan kesalahan, teguran-teguran, 3 untuk memperbaiki kelakuan, 4 untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini firman Tuhan itu. Maka itu kalau saudara dan saya hidup seperti ini luar biasa. Maafkan saya harus ngomong ini. Ketika gereja, yang tentu tiap ibadah pasti ada khotbah. Dan tiap khotbah pasti pakai Alkitab. Jelas. Ya, setiap ibadah ada khotbah. Dan kalau khotbah pasti pakai Alkitab. Tapi maaf. Lalu apa yang kurang? Nah ini dia. Ketika gereja lebih banyak mengkhotbahkan organisasi. Aduh saudara. Akhirnya bukan firman yang dikeluarkan, tapi peraturan-peraturan buatan manusia. Maka itu penting sekali dalam hidup saudara dan saya mulai hari ini melihat firman ini sebagai satu-satunya yang paling tinggi dalam kehidupan kita, bukan yang lain. Jadi mulai hari ini saudara, apa saja yang terjadi dalam hidup kita, apa saja, ayo kita lihat ke buku yang satu ini, The Highest Authority. Maaf, sama. Ya, saya tidak tahu apakah di grup ini ada yang mekanik, ya, atau sudah pensiun. Lihat, seorang mekanik, ya, tidak boleh dalam bekerja tidak membawa buku atau tulisan tentang pesawat itu. Harus. Maka sebelum dia bekerja, tidak boleh hanya karena pengalaman celaka itu. Lihat dulu buku manualnya pesawat ini atau bagian ini itu apa. Saudara, semua barang yang kita beli sesimpel apa? Ada manualnya enggak? Ada buku petunjuknya tidak? Sesimpel apa barang itu? Pasti ada bukan? Baik yang elektronik maupun yang computerized, ya, harus ada buku manualnya. Dan kita bisa melihat seperti itu hidup. Manual hidup manusia adalah buku yang satu ini, namanya firman Tuhan. Maka itu kalau hidup kita mengalami gangguan apa saja, nggak usah jauh-jauh kemana, langsung buka manualnya.
tentang iman, tentang kesehatan, tentang kesucian, tentang pengampunan, tentang ketaatan, tentang ekonomi, tentang apa saja. Di buku ini ada peraturannya dan kita harus ikuti. Kalau kita ikuti, hidup ini luar biasa. Nah, kalau saudara masih bisa cari di Google, di internet, ya, National Geographic. Tolong ya, catat. Yang edisi Mei 2013. National Geographic edisi Mei 2013. Saudara akan kaget. Saya memang hobi membaca National Geographic. Saya hobi. Tapi yang Mei 2013 itu dahsyat. Saya lewat di sebuah bandara, di airport. Tiba-tiba ada tulisan angka 120. Lalu gambar bayi. Apa itu? Nah, saya tertarik karena itu buku kesukaan saya. Begitu saya baca, saya kaget, saudara. Buku itu, National Geographic itu menulis, ternyata DNA semua manusia di dunia, ya, kalau hidupnya di pola sehat, maka manusia itu bisa bertahan sampai umur 120 tahun. Nah, saudara tahu nggak? Satu-satunya buku di dunia yang menulis umur manusia itu 120 tahun adalah Kejadian pasal yang ke-6. Dan uniknya, di National Geographic Mei 2013 itu, yang nulis bukan orang Kristen. Akhirnya saya beli banyak buku itu, saya bagikan kepada teman-teman saya, termasuk para hamba Tuhan. Jadi Alkitab ini bisa sinkron dengan ilmu pengetahuan. Luar biasa. Kira-kira sudah ada yang bisa ngelihat nggak? Yang ikut Zoom ini, ikut Facebook, Instagram, National Geographic, jadi klik di Google ya. National Geographic, langsung tulis angka 120, langsung keluar buku itu. Menarik sekali, saudara. Jadi saya bersyukur, kita bersyukur kepada Tuhan. Buku ini luar biasa. Maka itu saya katakan lagi, Yohanes 2 ayat 5 itu penting. Apa saja yang Tuhan Yesus katakan, kerjakan itu, maka mujizat terjadi. Saudara baca baik-baik. Semua mujizat yang terjadi di Alkitab itu karena ada firman, karena ketaatan. Maaf, bukan karena doa puasa, bukan karena doa pagi yang rajin, bukan karena memberi persembahan. Tidak. Kalau sampai karena ada orang rajin memberi persembahan dan ada mujizat, saya nggak mau percaya kepada Tuhan yang mata duitan. Maaf saya berkata. Semua mujizat itu karena taat, karena obey. Nah, ini dia. Terima kasih. Oh, Ibu Nelwan. Oh, ini faktanya, saudara. This baby will live to be 120 years. Wih, keren sekali. Jadi angka ini ada di Kejadian pasal 6. Tidak ada buku manapun di dunia yang pernah menuliskan umur manusia itu 120 tahun. Cuma Alkitab, lagi sekali, Kejadian 6. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bu Nel. Dan inilah faktanya, saudara. Betapa hebat firman Tuhan itu. Maka itu mulai hari ini, ayo kita mencintai firman. Bukan sebagai kitab suci sebuah agama, tapi ini manual kehidupan kita. Dan semua orang boleh membacanya, enggak cuma yang Kristen. Yakinkan teman-teman kita, baca buku ini bukan sebagai kitab suci agama, tapi sebagai buku kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Cintai firman Tuhan mulai hari ini.